mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Kehubungan dan Ilmu Pendidikan Kristen, dan program studi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 kelas A. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang yang membantu menyelesaikan ujian akhir semester ini. Perkenalkan, nama saya Arnold Belenala. Di sini saya bertugas sebagai pembawa podcast dengan anggota Astriani Bala, Sarang Rakaha, dan Yanceni Mulyo. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara, dan soal yang pertama tertuju kepada Kakak Rince. Soalnya, sebutkan tujuan pendidikan agama Kristen menurut Erasmus. Saya akan menjawab pertanyaannya, tujuan pendidikan agama Kristen menurut Erasmus. Yang pertama, untuk mengembangkan bakat alamnya anak didik. Yang kedua, memampukan anak didik untuk mampu berpikir sedalam dan sebebas mungkin. Yang ketiga, supaya anak didik memperoleh keterampilan untuk mengungkapkan pikiran sejelas mungkin baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, agar anak didik mampu mengamalkan sikap hidup yang sesuai dengan Injil dalam masyarakat. Buat pertanyaan kedua, pertanyaan ini tertuju kepada Pak Sarang. Soalnya, sebutkan pandangan Martin Luther tentang pendidikan sebagai landasan teori dan praktek pendidikan agama Kristen. Landasan teori dan praktek pendidikan agama Kristen menurut Martin Luther adalah: 1. Keadaan berdosa setiap warga. 2. Pembenaran oleh iman. 3. Imamat semua orang percaya. Pertanyaan ketiga tertuju kepada Pak Astriani Bala dengan soal metode apa yang dipakai oleh Ignatius Loyola dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Metode yang dipakai oleh Ignatius Loyola adalah metode ceramah, metode kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua, metode diskusi, metode perlombaan, dan metode pembimbingan rohani. Baik, untuk pertanyaan berikut, pertanyaan keempat tertuju kepada Kakak Sarang Rakaha. Sebutkan tahap-tahap pendidikan menurut Johannes Amos Comenius dan J.J. Rousseau. Tahap-tahap yang dipakai menurut Johannes Amos Comenius dan J.J. Rousseau yaitu: 1. Bayi masih dalam rahim. Yang kedua, kelahiran pada masa bayi. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Yang keempat, masa remaja. Yang kelima, masa pemuda. Yang keenam, masa dewasa. Dan yang terakhir, masa lanjut usia. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir tertuju kepada Kakak Astriani Bala. Soalnya, siapa tokoh pendiri Taman Kanak-kanak? Tokoh pendiri Taman Kanak-kanak yaitu Friedrich W.A. Froebel. Sekian hasil podcast kami. Terima kasih.